Program Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi atau Korsubgah KPK Republik Indonesia melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Selasa 13 September 2022 di ruang rapat Bupati Aceh Tenggara. Acara tersebut dihadiri oleh Kasatgas Korsubgah, Tim Korsubgah, Bupati Aceh Tenggara, Wakil Bupati Aceh Tenggara, Sekda Kabupaten Aceh Tenggara, para staf ahli bupati, para asisten, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan para pejabat struktural maupun fungsional. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi melalui 8 area intervensi untuk dapat diimplementasikan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan APIP, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, tata kelola keuangan desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Dalam upaya memenuhi indikator MCP, tentunya bimbingan dan arahan dari tim Satgas Korsubgah KPK RI sangat diharapkan agar semua OPD yang menjadi area intervensi segera melakukan tindak lanjut atas kekurangan pemenuhan indikator dan subindikator MCP tahun 2022 dan sekaligus untuk mengimplementasikannya demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Bahwa pada hari ini kami dari Kedeputian Koordinasi dan juga Supervisi KPK Wilayah 1, adapun maksud dan kehadiran kami di sini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022 di Kabupaten Aceh Tenggara. Agenda ini sebenarnya bukan agenda yang pertama, tapi merupakan sebuah upaya tindak lanjut agenda kita terkait dengan pencegahan korupsi dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah 4 tahun Mbak, kami lakukan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait dengan 8 area. Yang pertama yaitu area di perencanaan penganggaran, yang kedua terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yang ketiga terkait dengan perizinan, yang keempat juga pengawasan APIP-nya, teman-teman inspektorat, ya. Yang kelima terkait dengan manajemen ASN, ya. Ikut terkait dengan rotasi mutasi, jual beli jabatan dan sebagainya di sana. Berikutnya terkait dengan optimalisasi dari pajak daerah serta manajemen atau tata kelola di barang milik daerah. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan tata kelola keuangan desa. Dari 8 area ini, ya, kami dari KPK melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana hasilnya, Pak? Di Pemkab Aceh Tenggara, tapi itu untuk seluruh pemerintah daerah, provinsi dan juga kota di seluruh Indonesia. Intinya keberhasilan dari program kita yaitu diutamakan komitmen dari kepala daerah, kemudian komitmen ini ditindaklanjuti dengan komitmen dari kepala OPD beserta jajarannya. Tanpa itu semua, maka yang namanya program kita MCP ini tidak akan bisa berhasil. Dan tentunya kalau kita boleh berkata lebih lanjut, MCP ini adalah sebuah mitigasi resiko bagi teman-teman di eksekutif, ya, terkait dengan bagaimana regulasi, aturan main dan sebagainya terkait dengan aktivitas atau tupoksi sehari-hari dari teman-teman ASN, khususnya di 8 area tadi. Intinya dengan kita bisa memenuhi dokumen-dokumen pendukungnya, minimal pemenuhan regulasi, aturan main dan sebagainya, maka bisa meminimalisir, ya, resiko yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan. Intinya di sana. Masih ada waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Mudah-mudahan capaian MCP-nya, ya, sebagai gambaran dari upaya-upaya pencegahan korupsinya bisa lebih optimal. Nah, kita sudah bersepakat ini minimal rata-rata di Aceh harus 80%. Mohon nanti teman-teman dari media, diskusi dan sebagainya ikut mengawal, ya,
agar komitmen bersama ini bisa kita wujudkan bersama-sama.